Masyarakat atau peternak sapi diminta segera melapor ke Dinas Kesehatan setempat bila menemui hewan ternak yang mengalami gejala penyakit mulut dan kuku. Namun, apa ciri-ciri penyakit menular pada hewan ternak ini dan apakah penyakit ini menular juga kepada manusia? Berikut informasinya. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Airlangga Surabaya, Mustafa Helmi Effendi, Rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah mulut pecah-pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan. Jika menemukan sapi dengan gejala tersebut, peternak harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut. Mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia, namun menular ke sapi yang berusia di bawah 3 tahun jika tidak segera ditangani. Jadi begini, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular. Sebetulnya ciri-ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama itu adalah lepu-lepu pada mulutnya sapi. Jadi sapi itu lepu-lepu, kemudian pada kukunya itu juga ada lepu-lepu. Sehingga sapi itu goyang-goyang dan ciri yang khasnya keluar iler. Istilahnya itu hipersalivasi. Seperti diketahui, wabah penyakit mulut dan kuku ini telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti di Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Ya, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mulai mewabah di Indonesia. Tercatat selain Jawa Timur, hewan ternak terpapar PMK juga ditemukan di 2 kabupaten di Aceh dan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lantas bagaimana kondisinya dengan ibu kota Jakarta? Berikut informasinya. Penyakit mulut dan kuku hewan ternak kembali merebak di Indonesia pada awal Mei. Penyebaran ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya Jawa Timur yang mencatat ribuan hewan ternak positif terjangkit virus penyakit mulut dan kuku. Pemerintah sendiri telah menegaskan virus yang menular melalui udara ini hanya akan menginfeksi hewan ternak. Penyakit ini tidak memiliki potensi menular dan tidak berbahaya pada manusia. Namun demikian, Presiden Joko Widodo telah melakukan antisipasi dengan memerintahkan Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown agar wabah penyakit ini tidak menyebar ke wilayah lain. PMK ini tidak menular kepada manusia. PMK ini tidak menular kepada manusia. Yang kedua adalah daging yang terkena dengan prosedur tertentu ya Pak Dirjennya, dengan pendekatan teknik tentu ada penelitian dan lain-lain, masih bisa dikonsumsi. Yang tidak boleh hanya pada tempat-tempat yang langsung terkena dengan PMK, misalnya organ. Sementara itu, pedagang daging sapi di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan mengaku hingga kini tidak ada imbas signifikan dari wabah penyakit mulut dan kuku. Penjualan maupun stok daging hingga pertengahan Mei masih dalam kategori aman. Hingga saat ini tidak ada pertanyaan dan kekhawatiran dari pembeli karena belum ada kasus yang terjadi di Jakarta. Yang saya tahu sih bahwa penyakit itu kenanya di daerah gitu. Kalau di peternakan sih insya Allah aman gitu. Kalau maksudnya di penggemukan sapi di Jakarta aman gitu. Kalau sekarang sih untuk saat ini sih nggak ngaruh. Yang ngaruh itu pandemi aja gitu. Daya beli masyarakat menurun gitu aja sih. Kekhawatiran pun belum nampak dari sisi pembeli. Untung Prayitno, salah satu konsumen daging di Pasar Tebet mengaku tidak was-was akan dampak penyakit mulut dan kuku hewan ternak karena virus tersebut tidak berbahaya bagi manusia. Ia menyatakan tidak mengurangi konsumsi daging merah untuk pribadi dan keluarga meskipun telah mendengar penyebaran virus penyakit di beberapa daerah. Kalau dari teman-teman media sosial, insya Allah kalau untuk yang penyakit mulut dan kuku tuh ke daging atau ke susu, insya Allah nggak ada dampaknya. Tapi dampaknya terhadap hewan menular gitu. Insya Allah nggak deh, nggak khawatir karena emang udah dari kementerian udah ngomong bahasanya terhadap ke manusia nggak ada masalah. Dalam pantauan lapangan, belum ada dampak terhadap harga daging sapi di Pasar Tebet Barat. Pedagang pun berharap virus penyakit mulut dan kuku tidak akan menyebar ke Jakarta agar komoditas daging sapi tetap terkendali. Ayu Rahmawati, Sony Sulistiono, Jakarta.